pagi Ibu Bapak, Guru dan teman-teman yang terkasih. Hari ini saya, Benedictus Valen Christo dari kelas 4B, akan memimpin renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020. Mari kita siapkan hati, sikap, dan seluruh perhatian kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat, anugerah, dan kasih setiamu yang Kau limpahkan pada kami semua. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik itu tutur kata dan tingkah laku kami. Kiranya Kau berkenan untuk mengampuni kami semua. Kami juga mohon kiranya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan di masa pandemi ini kami mohon Kau dapat memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi itu yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dimas memiliki sahabat yang bernama Aldi. Pada suatu hari, mereka berdua terlibat di dalam kesalahpahaman yang berbuntut kepada persahabatan mereka. Dimas yang saat itu sedang asyik bermain game, tiba-tiba dipukul oleh Aldi karena Dimas melupakan janjinya untuk menemaninya ke toko buku. Mereka pun saling mengejek dan hal ini membuat tali persahabatan mereka putus. Seminggu kemudian, Dimas berinisiatif untuk meminta maaf kepada Aldi atas perbuatannya. Dan Aldi pun memaafkan kesalahan Dimas. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat kembali. Teman-teman yang terkasih, sikap memaafkan dan saling memaafkan haruslah dipupuk sejak dini. Meminta maaf dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita memang berat. Namun, bila dilaksanakan mempunyai makna yang sangat mendalam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah kami semua, agar kami dapat dimampukan untuk memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan ajarilah kami untuk selalu setia kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Baik, kini tibalah saatnya kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas hari ini dengan belajar secara online. Berkati kami semua agar kami tetap semangat di dalam belajarnya. Dan berkati juga Bapak Ibu guru kami yang selalu membimbing kami semua dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa ciri khas Sekolah Santo Yosef. Tuhan Yesus, bukalah hatimu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami, agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami, agar kami dalam kesahajaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Anak-anakku yang baik hati, agar kita semua terjaga oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, marilah kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua
baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun berada, bersama dengan Bapak Ibu Guru, bersama dengan orang tua, dan seluruh aktivitas kita selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.